kita dihukumkan seperti orang yang menghidupkan malam. Meskipun kalau dilihat ya nggak menghidupkan malam orangnya, tapi dihukumkan seperti menghidupkan malam. Artinya dikasih pahala seperti orang yang menghidupkan malam. Nah ini kita jaga dulu, ini dasarnya. Bagaimana caranya? Setidaknya ada 5 yang kita jaga. Ya, diingat ya 5. Yang pertama, menjaga jamaah sholat Isya. Menjaga jamaah sholat Isya. Jangan sholat sendiri. Insya Allah kita berjamaah terus kalau sholat Isya ya. Itu sudah dapat pahala menghidupkan malam. Dihukumkan seperti menghidupkan malam, tapi separuh. Kalau jamaah sholat Isya dapatnya separuh. Malam itu maksudnya dari maghrib sampai subuh. Jadi kalau dia berjamaah sholat Isya, separuh sudah pahalanya. Separuh malam tuh dia orang yang sholat terus. Hebat itu jamaah Isya. Ini gampang ya. Yang kedua, jamaah sholat subuh. Tadi kita sudah berjamaah. Nah, ini juga dihukumkan seperti menghidupkan malam. Kalau subuh sepenuh malam, full. Jadi tadi kita sudah sholat jamaah subuh, sudah pahalanya seperti sholat full itu. Dihukumkan begitu. Pahalanya dikasih oleh Allah Ta'ala seperti itu. Jadi dijaga sholat subuh, jangan sholat sendirinya. Di bulan Ramadan ini khususnya diganjil-ganjilnya. 3, sholat tarawih. Ini saya sebutkan langsung saja tanpa saya sebutkan dalil-dalilnya, hadisnya panjang nanti. Langsung saja, intinya saja. Yang ketiga, sholat tarawih sampai selesai. Sholat tarawih sampai selesai. Selesai ngikut imam. Imamnya berapa? Ikuti. Imamnya 20, meskipun dia ini kelompok 8. Ya. Ketika imamnya 20, maka selesaikan sampai 20. Ada hadisnya itu. Nah itu kalau kita ikut sholat sampai selesai dengan imam, maka pahalanya seperti orang yang sholat malam terus sampai subuh. Sabar ya, jangan langsung pulang. Sabar, sebentar lagi ya, bertahan dulu sampai selesai. Jangan buru-buru. Palingan berapa menit aja lagi ya kan? Sampai selesai sudah dengan imam. Pulang dia jam 9 misalkan, pahalanya masih ngalir jam 10, masih ngalir jam 11, masih ngalir jam 12. Dia pulang sudah makan bakso ya. Tapi pahalanya masih ngalir terus sampai subuh. Dijaga. Di akhir-akhir ini sholat tarawih diingat sampai selesai. Ulama Saudi, ulama Saudi, Ibn Baz, meninggal, dan ulama lainnya, itu mereka berfatwa sholat tarawih itu afdolnya 8. Ya, mereka ya. Tapi kata mereka, ketika mengikuti imam yang 20, maka disunnahkan kata mereka ikut sampai selesai, sampai 20. Berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan bahwasanya kalau ikut dengan imam sampai selesai maka pahalanya terus ngalir sampai subuh. Ini yang ketiga dijaga. Ini secara hukum ya. Kalau kita lakukan sudah, kita dihukumkan seperti menghidupkan malam. Yang keempat, dengan bacaan Amanar Rasul. Jangan
lupakan. Setiap malam baca. Kalau kita baca habis maghrib selesai sudah itu. Biasanya dibaca di wirid ya. Atau mungkin kita baca Ratibul Haddad ada di situ. Ya, yang jelas jangan tinggalkan itu. Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Dihafalkan itu. Di Hadramut itu diantara yang wajib dihafalkan di hafalan-hafalan pertama bagi anak. Di sana kalau ngajarin hafalan kepada anak, yang pertama Fatihah, yang kedua ayat kursi, yang ketiga amanah Rasul. Kenapa? Karena yang penting-penting di dalam keseharian. Fatihah urutannya. Sudah hafal anak-anak, meskipun belum bisa baca. Lanjut hafalan kedua, ayatul kursi. Ini untuk mengamalkan. Kadang kita kasih hafalan ke anak, tapi yang penting hafal saja. Tujuan itu beramal, bukan hafal-hafal gitu saja. Beramal. Ya. Ayat kursi banyak itu dipakai dalam keseharian. Mau tidur ayat kursi, keluar rumah ayat kursi, habis sholat banyak ayat kursi. Ya, amanah Rasul juga begitu. Ini dua ayat agung sekali diambil langsung di bawah arsy ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafalkan, anak-anak suruh hafalkan, yang tua-tua juga hafalkan. Maksudnya hafal tua-tua. Ya, jangan terpuntal-puntal, ya, kalau terpuntal-puntal, ya, terdidik, ya, hafalkan itu. Itu kita baca setiap malam. Kafadah disebutkan dalam hadis itu dua ayat mencukupinya. Kata-katanya begitu, mencukupinya. Ulama berbeda pendapat, apa yang maksud mencukupinya? Sebagian ulama mengatakan mencukupinya dari qiyamul lail. Sebagian pendapat, artinya meskipun tak qiyamul lail tidak apa-apa, cukup sudah itu, pahalanya besar sekali. Ya, itu baca amanah Rasul. Berapa sudah tadi? 4. Terakhir 5. Ini secara hukum ya. Yang kelima dengan salawat alil qadar namanya. Dibaca 7 kali. Kalau kita baca itu alil qadar 7 kali di satu malam, maka diberi pahala seperti orang yang menghidupkan satu malam penuh dengan ibadah. Ya. Sifatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil alil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ketika didapat alil qadr, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al habib al-ali al-qadr al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, sayyidina Muhammad nabi yang ummi, al-habib kekasih, al-ali al-qadr yang kedudukannya tinggi, al-azim al-jah yang kedudukannya besar, ya. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca itu 7 kali. Baca lagi sampai 7 kali. Sudah seperti qiyamul lail sebelum malam. Enak kan? Ini yang secara